wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah lisan kita memperbanyak zikrullah, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, kapanpun, di setiap waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Maka jangan sampai kita termasuk manusia yang dilalaikan oleh fitnah dunia karena kesibukan duniawi kita, sehingga kita lebih banyak mengingat dunia daripada Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bosan-bosannya mendoakan kita semua supaya kita selamat di dunia terlebih nanti di akhirat. Nabi yang menangis di setiap masa kehidupan beliau dan setiap paginya selalu mendoakan kita selaku umatnya, Allah mabarik ummati fi bukuriha, sambil berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan di setiap pagi harinya kepada seluruh umat. Dan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia yang akan menunggu kita di telaga al-haud, telaga yang kita minum darinya, setetes darinya kita minum, insya Allah kita tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Rasulullah SAW selaku pemimpin bangsa manusia dan bangsa jin tentu telah memberikan qudwah, contoh suri teladan kepada kita untuk tetap istiqomah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena istiqomah ini terkadang mudah untuk kita ucapkan, tapi sangat sulit untuk kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sana sekarang digaukan, punya dipau gampang ji, tapi prakteknya itu yang susah, yang sekali setiap oleh Allah. Fastaqim kama umirt, kata Allah dalam Al-Quran, istiqomalah kalian terhadap apa-apa yang kami perintahkan. Karena menghadiri majelis ilmu seperti ini berat rasanya, banyak tantangan dan rintangannya, apalagi di bulan ini demam Piala Dunia, jamaskan setiap Allah. Apalagi mungkin jagoannya main, kadang sholat berjamaah, ada yang mengatakan, Ustaz, bisakah di kasar jamaah pasar itu maghrib dengan isya? Ya, dia lebih mementingkan pertandingan Piala Dunia daripada Piala Akhirat, jamaskan setiap. Inilah Piala Akhirat, kecil itu Piala Dunia. Ya, meskipun Arab Saudi menang, ya, karena yang paling terpenting adalah bagaimana membumikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas permukaan bumi. Itu yang paling terpenting, dakwah ilallah, kalimat thayyibah yang harus kita bumikan di dunia ini jamaah sekalian setiap oleh Allah. Dan tema kita insyaallah tema umum tematik kita beri judul antara gempa bumi dan Piala Dunia jamaah sekalian setiap oleh Allah. Karena selaku hamba Allah dan selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini luar biasa fitnahnya kepada kita, terutama fitnah wanita, kata Rasulullah SAW. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, dalam hadis yang sahih, ittaqun nisa,
hati-hatilah kalian dengan wanita. Karena tersebarnya banyaknya fitnah itu karena faktor perempuan yang sekali disampaikan oleh Allah. Inilah di antara tanda-tanda adanya gempa bumi itu. Salah satu di antaranya adalah merebaknya perzinahan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka mengundanglah murka Allah Subhanahu wa taala. Mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh anak cucu Adam yang sekali disediakan oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul huwal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yadhiqu ba'dukum ba'san ba'd." Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau dia mencampur kalian dari golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Surat Al-An'am ayat 65. Ibnu Qayyim al-Jauziyah serta dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan banyak ujian bencana yang akan Allah timpakan kepada anak cucu Adam dengan terjadinya gempa bumi jamaah sekalian. Tadi kita sudah sebutkan yang pertama merebaknya perzinahan. Yang kedua, terjadinya peperangan di antara umat manusia yang semuanya itu bisa menjadi potensi untuk mengingatkan manusia agar mereka takut dan berharap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bencana yang kita alami, yang kita rasakan, banjir, angin puting beliung atau apa saja, itu pertanda Allah masih cinta kepada kita, supaya kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia itu ketika banyak bermaksiat tahu dirinya bahwa ketika bencana itu datang untuk bentuk muhasabah, menghitung-hitung diri mereka supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya bencana berupa gempa dan lain sebagainya itu sebagai tambih, peringatan, tazkirah untuk mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika merebaknya banyak maksiat dan dosa di atas permukaan bumi, maka disitulah puncaknya Allah memberikan peringatan berupa azab, berupa musibah yang kedatangannya kadang tiba-tiba tidak disangka-sangka jemaah sekalian saudara Allah. Sama yang dialami oleh saudara kita ini di Cianjur, hanya gempa buminya itu 5,6 skala Richter. Lebih dahsyat sedikit Mamuju Sulawesi Barat dengan Majene. Tetapi hampir 300 orang meninggal jamaah sekalian sembiakan oleh Allah. Luar biasa. Nah, bagaimana kalau di atas daripada kekuatan 5,6 skala Richter? Ini saja dianggap rendah, yang katanya tidak menimbulkan potensi tsunami, tapi luar biasa ujian yang Allah berikan buat saudara kita di Cianjur. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita sudah pernah mendengar bahwa program kristenisasi terbesar di Indonesia ini adalah Jawa Barat. Di samping di Sulawesi Timur, Sulawesi Selatan. Kalau di Indonesia Barat, ya di Jawa Barat ya mas sekalian. Di mana salah satu potensi pemurtadan besar-besaran mulai tahun 2001 sampai sekarang itu yang dialami oleh saudara kita yang ada di Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Desa Ciranjang. Desa Ciranjang sekarang Pak, alhamdulillah kami sudah pernah ke sana 2017, ya, bersama tim Arimatia Pusat untuk mendakwakan bagaimana agama ini, kalimat tauhid la ilaha illallah dipahamkan kepada mereka. Dan sekarang di tahun 2022 ini 100% mereka telah dimurtadkan menjadi Kristen jamaah sekalian. Bayangkan. Dua faktor pendukung utama kenapa mereka murtad. Kenapa mereka berpindah agama dari Islam masuk Kristen? Pertama, faktor ekonomi jamaah sekalian. Ini sudah menjadi sunnatullah, ya, ujian yang berat bagi kaum muslimin, terutama yang tinggal di pedesaan yang paling terpencil. Karena dakwah kristenisasi bukan saja di tempat yang terpencil atau pedesaan, di tempat-tempat keramaian termasuk perkotaan pun tidak luput dari gerakan kristenisasi jamaah sekalian dikerjakan oleh Allah. Bayangkan satu desa yang namanya Pak Ahmad
sekarang bernama Michael Yosef. Sudah diganti nama Islamnya karena masuk Kristen, sudah jadi bernama Kristen yang saya sedang. Faktor ekonomi, ya. Kemudian yang kedua, selain faktor ekonomi adalah faktor pernikahan. Nah ini juga ya, hati-hati. Biar juga dari perkotaan ini, apalagi kalau ada anak muslimah, gadis muslimah dipacari sama pemuda Kristen. Ketika mereka pacaran, pasti ujungnya HDN, hamil di luar nikah. Ini sangat membahayakan ya, salah satu program organisasi mereka, misi mereka adalah menghamili anak gadis kaum muslimin yang masih sedang, perempuan muslimah. Ini sudah banyak korbannya. Ya, termasuk ini pemurtadan di Jawa Barat yang paling terbanyak selain daerah Cianjur, Sukabumi, Garut, ya, Kabupaten Bandung, Majalengka. Ini titik-titik pemurtadan misi kritisasi di Jawa Barat yang paling terbesar. Kita tahu bahwa jumlah penduduk Jawa Barat sekarang ini kurang lebih 60 juta. Ya, Mas Kaisar, ya, kurang lebih 60 juta. Jadi memungkinkan misi kristenisasi ini lancar sukses. Karena akibat faktor ekonomi yang kita sudah sebutkan tadi, yang kedua adalah faktor pernikahan. Hati-hati, termasuk kita di sini di Sulawesi Selatan di Makassar, mewaspadai, mewanti-wanti anak perempuan kita dengan siapa mereka bergaul. Jangan sampai mereka bergaul dengan pemuda Nasara, pemuda Kristen. Apalagi sudah kuliah, ya, kampus-kampus ternama sekarang ini, mereka jadikan saran pemurtadan Bapak dan Ibu sekalian saudara. Apakah pemurtadan dari Kristen? Hal yang kedua dari pihak Syiah, mensyiahisasi daripada Indonesia dijadikan Syiah yang sekalian. Dan ini memungkinkan lahan-lahan subur bagi mereka. Orang Kristen, orang Syiah punya kesempatan besar untuk mendakwai daripada anak-anak muda kita, terutama anak-anak perempuan kita yang sekalian sudah. Ini nyata, fakta yang sekalian. Kalau kita mau bongkar ini semua, tentu mengerikan yang sekalian. Mungkin barangkali anak kita tidak murtad, tapi dia sudah dipacari oleh pemuda Kristen, itu langkah awal menuju pemurtadan yang ujung-ujungnya mereka akan berpindah agama yang sekali sedang. Kemudian faktor yang ketiga, selain daripada maraknya kristenisasi daerah Cianjur itu, yang kedua atau yang ketiga praktek LGBT, ya, lesbian, homoseks, gay, ya, bencong, waria, ini semua yang sekalian yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua yang mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadi gempa beberapa pekan yang lalu, mereka para LGBT itu merayakan, ya, Hari Pelangi. Ya, kita tahu pelangi itu kan simbolnya orang LGBT yang mesti sedekahkan. Dan tentu saja ini merupakan peringatan kepada kita. Hati-hati melihat pergaulan dari anak kita sekarang ini, dengan siapa mereka bergaul. Dan ini apabila praktik LGBT sudah mulai marak di tengah kampung kita, di tengah daerah kita, maka nasib kita mungkin sama dengan Cianjur yang mesti sedang oleh Allah. Nampak saya dari Allah Ta'ala. Datang kasih Allah Ta'ala yang mesti sama. Di bumi hanuskan yang mesti sediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang pernah dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada bumi ini untuk menghembuskan napasnya, karena setiap pagi selesai subuh meminta kepada Allah, ya Allah, kasih kami kesempatan walaupun hanya satu kali untuk bernapas. Apa makna bernapas itu? Terjadinya gempa bumi yang saya sedang. Jadi bumi ini melapor kepada Allah, minta izin kepada Allah supaya batuk sedikitlah, ya, tak rokok sedikit, cuma sedikit ya, ya, batu-batu dulu. Minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan izin. Kalau diberikan izin, terjadilah gempa yang sekali. Ini dirasakan sampai Jakarta. Ya, orang-orang yang lagi berkantor di atas lantai sekian itu merasakan, ya, dari getaran gempa bumi di Cianjur yang saya sediakan. Dan sungguh sangat memeriskan hati kita, ratusan orang jadi korban yang saya sediakan.
Ya itu tadi, yang praktek LGBT sudah mulai marak di tengah kampung kita, di tengah daerah kita. Mau waspadai hal seperti ini. Itulah kelebihannya Pak pemerintah kota. Ya, selama Piala Dunia, gak apa-apa sedikit kita menyinggung Piala Dunia karena memang materi kita antara Jokowi dengan Piala Dunia. Itu mengharumkan LGBT, praktek LGBT di daerah kota atau di kota, negara kota. Sedikit negara kota Pak. Kita singgung sedikit negara kota. Ini negara yang punya undang-undang luar biasa, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, perundangan-undangan mereka dalam kehidupan mereka sehat. Al-Quran dan Sunnah. Ya, walaupun kita lihat juga ada kekurangannya dalam prakteknya, dalam pemerintahan mereka, tapi lebih banyak kebaikan-kebaikannya Pak. Beda kita di Indonesia ini, mayoritas Muslim, tapi ya alergi kalau kita berbicara masalah penegakan syariat Islam. Jai danggal uluna, jai pusing uluna, jai pasti jinna. Bayangkan, itu pesawat yang di Jerman mendarat di kota Doha, dikasih pulang kembali ke Jerman karena di atas pesawat mereka ada gambar foto lambang LGBT, dikembalikan ke negara. Nanti dibuka itu posternya yang bergambar logo LGBT, baru bisa mendarat. Ya, saya sepakat. Bukan apa ini. Kalau sampai mereka melegalkan, luar biasa azab yang Allah berikan kepada negeri Pratam ini. Makanya di setiap kamar-kamar hotel itu ya dilarang berhubungan kecuali suami istri. Termasuk praktek LGBT, berdakwah lewat Piala Dunia, Bapak dan Ibu sekalian sebelah. Kalau di Indonesia yang ditamakan lagu-lagu kilo-kilo, alhamdulillah selama pelaksanaan Piala Dunia hampir sepekan ini kurang lebih 1.000 orang masuk Islam jadi Allah. Luar biasa. Pada saat pembukaan Piala Dunia saja itu ada hadiah parfum dan buku tauhid yang saya sebarkan. Buku yang memperkenalkan tentang la ilaha illallah, tentang Islam. Karena yang namanya dakwah Bapak Ibu sekalian bukan saja di atas mimbar, bukan saja di podium, kapanpun dari manapun kita harus berdakwah. Balighu anni walau ayat. Anda seorang pemain bola, jangan lupa untuk berdakwah. Anda seorang guru, jangan lupa untuk berdakwah. Uang 8.000 triliun yang dilontarkan untuk Piala Dunia itu mereka tidak berharap keuntungan. Apa yang mereka harapkan? Supaya Islam ini lebih dikenal oleh orang-orang non-Muslim, oleh orang-orang kafir dan Islam. Itu tujuannya. Kita kadang membuat event kejuaraan lebih banyak maksiatnya daripada dakwah nuansa dakwah di sana. Makanya mereka mengundang Dr. Zakir Naik. Ya, sebelum acara pembukaan berkeliling di kota Doha, negeri kota, untuk memperkenalkan Islam kepada non-Muslim, kepada orang kafir. Subhanallah, yang saya sejarah. Dan kalau orang di sana Pak, ya, banyak anaknya, setiap anaknya dikasih rumah gratis Pak dari pemerintah. Yang mau menikah 4 kali, insya Allah pergi saja ke Qatar, jadi warga negara Qatar, aman Pak. Ya, tidak ada komplain. Coba-coba mati. Ya, di sana seorang laki-laki bisa menikahi 4 perempuan dibiayai oleh pemerintah. Setiap istrinya dikasih rumah pribadi, rumah dan sopir yang saya sebutkan. Luar biasa. Melahirkan istrinya bisa duit. Kategori ini BPJS dan berfungsi Pak. Kenapa? Karena Al-Quran yang dijadikan undang-undang, bukan buatan manusia. Bayangkan Pak, orang di sana 1 orang per bulannya digaji, biar kerja tidak kerja oleh pemerintah, maka 107 juta gajinya. Ratusan juta Pak gajinya. Mau pengangguran, mau yang kerja, silakan.
di bawah naungan pemerintah, diberikan kesejahteraan oleh pemerintah. Jadi angka per kapita negeri terkaya di dunia adalah Qatar. Setiap orang di sana dalam setahun mampu mengumpulkan uang 107 miliar, ya, 107 miliar. Luar biasa. Makanya jalanan-jalanan di kota Doha itu, kota tidak ada PT, tidak ada Pajero, ya ada Lamborghini dan teman-temannya yang masih sekarang. Apa yang menyebabkan negeri mereka makmur? Undang-undang Al-Quran yang mereka utamakan, bukan undang-undang buatan manusia. Itulah bedanya, Pak. Seandainya Indonesia ini mau mengambil pelajaran ke Qatar belajar, maka insya Allah negeri ini akan baldatun thayyibah warahmatullahi. Negeri yang aman, damai, sentosa, kaya lagi. Apa yang menyebabkan negeri ini berkah dan mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hukum Allah ditegakkan? Itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada sebuah negeri yang besar. Tapi sebaliknya, ketika semua negeri, walaupun negeri yang mayoritas muslim, tidak menegakkan hukum Allah, maka jangan pernah berharap kita sejahtera. Itu namanya sibuk merindukan keputusan. Elo ande te ejo. Ini yang saya sebut. Yang paling utama adalah berhukum dengan hukum Allah. Tahu saya jauh-jauh Qatar, tetangga Brunei, Malaysia, masya Allah. Perlahan-lahan mereka kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak sini Pak, kalau ada bencong waria, kenyai, disuka kita. Padahal itu bencana di atas bencana, Pak. Bukan kita benci mereka, tidak. Bukan orang yang tidak benci, tidak. Perbuatan itu kita benci dia masih sebenarnya. Ini jangan kita main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih paling minimal menegakkan hukum Allah pada titik yang paling rendah di setiap keluarga kita yang sudah seberapa. Istri tak bagaimana? Sudah pakai jilbab kalau keluar dari rumah, paling tidak itu anak perempuan tak pakai jilbab atau bagaimana? Cuma saya seberapa. Anak laki-laki kita bagaimana? Kita suruh biasa ke masjid sholat berjamaah itu dulu. Ya. Insya Allah yang kecil-kecil ini bisa menjadi besar. Nanti kita berharap kepada Allah terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan seluruh urusan kita yang sejahtera. Dimudahkan yang terkecil. Insya Allah sampai kepada yang terbesar. Jadi itu bedanya kita dengan mereka adalah karena kita ini tidak menegakkan daripada hukum syar'i yang sekarang. Ya. Kalau ada orang yang mau menegakkan hukum Allah, dianggap teroris, dianggap radikal, dianggap Wahabi. Nah, Wahabi ini yang mengalahkan Argentina kemarin. Yang dianggap Wahabi. Ikut-ikutan juga. Kita jadi korban orang Syiah yang memperkenalkan istilah Wahabi itu orang Syiah. Ikut-ikutan mati mencela saudara kita. Kita cela saudara kita FPI, Front Pembela Islam, dalam keras. Tapi ketika mayat Anda ditemukan, mungkin mereka yang membantu mengangkat jasad kita, kemudian kita dimandikan di kapal, kemudian dikuburkan di sebelah. Siapa tahu? Tidak bisa diprediksi. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Barangkali saudara kita yang kita tuduh teroris. Ya, saya bukan orang yang bebas, tapi salut dengan perjuangan misi kemanusiaan mereka itu, Pak. Luar biasa. Mereka tidak memandang mau orang Kristen mayatnya, mau siapapun. Jiwa kemanusiaannya terpanggil dalam sejarah. Siapa tahu kita suatu hari tergeletak, tidak ada yang ambil selain mereka yang saya senang. Ya. Kita harus memiliki aura positif kepada orang lain, positif thinking kepada orang lain. Jangan karena kita ini beda pengajian, bukan golongan. Nah, tidak seperti itu, Pak.
Di surga nanti kita tidak ditanya, kamunya itu, kamu ini dari Muhammadiyah, kamu ini dari Jamaah Tabligh, kamu ini dari Ormas Wadah. Tidak, cuma 3 pertanyaan. Di alam barzakh, di alam kubur yang Allah ajukan untuk kita. Marabbu, siapa nama Rabb? Ma'dinu, apa agamamu? Man nabiyyu, siapa nabi? Tidak ditanya dari ormas mana kita, dari yayasan mana kita. Tidak ditanya seperti itu. Intinya kita ditanya apa yang kau berbuat terhadap umur yang Allah berikan, kesempatan hidup di dunia. Berdakwah jago atau kita yang didakwai? Apakah Anda menyebarkan ilmu agama kepada orang? Paling tidak kita ajar orang itu abatasa dirosah ikram. Itu saja dulu. Tahu sih kita saling menudi begini begitu. Orang sudah di bulan semua, kita di sini masih makian-makian. Rasulullah SAW paling membenci orang yang sokta, banyak bicaranya, tapi tidak ada amal jariahnya. Yang terpenting itu adalah action. Aksinya dulu bagaimana untuk kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling baik memberikan manfaat kepada saudaranya. Tanpa kita melihat latar belakang ormas atau yayasannya, oleh karena itu ternyata kita sendiri yang menciptakan fobia terhadap Islam. Kalau seperti itu sikap kita ini semua insya Allah bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun latar belakang ormas kita, jangan memandang saudara kita dengan pandangan yang remeh, dengan pandangan yang acuh. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kenapa mereka kuat ukhuwahnya, kuat persaudaraan? Karena lebih mementingkan ukhuwah Islamiyah daripada kepentingan pribadi dan dulu yang besar. Itulah yang menyebabkan mereka khairun nasi qarni, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah sahabat tabi'in, tsummal ladzina yalunahum tabi'in, generasi yang ketiga sekarang. Sampai kepada empat imam mazhab. Masih generasi terbaik. Setelah itu terjadilah kesalahpahaman di antara kaum muslimin. Sudah mulai ego terhadap kelompoknya, mementingkan dirinya sendiri. Yang sekali saya akan jawab. Inilah yang menyebabkan ruang ukhuwah itu renggang yang sekali saya. Padahal ukhuwah dalam Islam ini yang paling untuk kita utamakan ini sekalian. Karena di surga nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang duduk di atas mimbar-mimbar cahaya itu salah satunya adalah mencintai saudaranya tanpa melihat apa latar belakangnya. Penting dia seorang muslim yang baik, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanif lurus akidahnya. Itulah saudara kita yang sebenarnya. Barangkali itulah saudara yang selama ini mungkin kita tidak sepengajian dengan kita, tetapi dia banyak mendoakan kita di masjid. Ya, daripada satu pengajian tidak pernah mendoakan kita. Ya. Oleh karena itu intinya Nabi kita SAW mengajarkan rasa kasih sayang di antara umat ini. Tujuannya untuk apa? Untuk merekatkan kembali ukhuwah yang terenggang. Bagaimana caranya? Ayo, salah satu di antaranya sering-sering kita memberi hadiah di antara saudara kita. Tahadu, saling memberi hadiah di antara kalian supaya kalian saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu. Ya, kita tahu pebasket ternama Michael Jordan. Ya, itu setiap selesai bermain basket dia donasikan uangnya untuk misi kemanusiaan. Ya, tanpa melihat siapa yang diberi ini. Ya, kalau kita kadang beri ngambil apa gitu. Ya, dia tidak. Yang penting diberikan kepada orang miskin, duafa, orang-orang yang membutuhkan di masa yang sekarang. Walaupun orang kafir, tapi rajin berinfak, bersedekah, Allah sendiri
dia akan memberikan kemuliaan, tapi bukan kemuliaan di akhirat, tapi di dunia, di belakang yang saya sedangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak yang sekalian sedangkan oleh Allah, kita juga harus punya respect kepada bintang sepak bola. Ya, bukan saya ini penggemar Lionel Messi. Ya. Tapi orangnya ramah, Pak. Dikalah atau menang atau kalah, sama perlakuannya kepada manusia. Padahal dia orang kafir. Adab dan etikanya luar biasa yang sekalian sedangkan oleh Allah. Ada anak-anak yang berkumpul berjejer mau masuk stadion, ya, dia disapa, lalu dia juga menyapanya dengan baik. Kalau dipikir, siapa kamu? Saya seorang bintang, ya, saya ini public figure. Tapi dengan punya anak, dia salami semua anak-anak kecil itu. Itulah adab-adab Islam yang sebenarnya diajarkan Islam. Tapi kadang dipraktekkan orang kafir yang saya sebenarnya, ya. Kita harus banyak mengambil pelajaran dari situ. Kenapa? Ini ajaran Islam tapi kurang dipraktekkan oleh kaum muslimin. Seolah ini bukan bagian dari ajaran Islam. Ini menjadi bahan renungan kepada kita yang mesti sebelahkan oleh Allah. Kita sekarang ini krisis etika, krisis adab yang sekali. Dulu kita punya orang tua, ya, kalau dia belum duduk, rasanya kita dianggap, ya, kurang ajar kalau kita tidak mendahulukan orang tua kita duduk dulu, Pak. Ya, buat saya juga duduk, masya Allah. Kamai kamaman nih, ya, anak-anak kan malu gimana, masih ikut totoan, ya, tidak punya lagi etika. Ini adab sehari-hari yang berlaku dalam kehidupan kita, ini jangan dipraktekkan yang sekalian, ya. Kalau kita makan di acara pesta pernikahan, ya, kadang anak muda menyerobot masuk. Dahulukan dulu yang tua, ya. Dahulukan dulu yang lebih tua dari kita. Kata, silahkan. Seperti itulah etika adab yang diajarkan dalam Islam. Ibnu Qayyim Malaysia mengatakan salah satu adab terbaik anak muda itu ketika pada satu hajatan, ya, ada orang tua, banyak anak muda, dia dahulukan dulu orang tua untuk mengambil makanan. Sebentar dia anak muda ya. Tapi kemana anak muda yang berdoa. Ya. Ini jangan juga kita praktekkan di tempat-tempat hajatan yang mesti seberapa. Kali kau tua mau kuburan, sinam PJ itu kalau kali-kali dan tinggal di situ. Yang seperti itu, Bapak bisa seberapa. Harus punya etika adab yang mesti seberapa. Ada orang tua di atas mobil, di atas kereta, dahulukan orang tua itu dulu yang mesti seberapa. Kita kadang ingin juga bahas banyak belajar sama orang Jepang. Selesai nonton bola, dia bersihkan tempatnya. Satu kali dibersihkan. Ya, kamar ganti pemain juga dibersihkan. Baru tertulis di situ syukuran kepada pemerintah Qatar. Seharusnya pemerintah Qatar yang berikan apresiasi kepada mereka. Alhamdulillah tadi diberikan apresiasi itu orang-orang Jepang. Itu satu hal positif yang kita harus contoh dari mereka. Orang Jepang itu disiplin, bersih. Ya semuanya ini muara ajarannya dari Islam. Karena kita lihat sampah dibiarkan saja, jorok, ya, ditelantarkan saja supaya tidak bersih. Dalam ajaran Islam luar biasa yang diajarkan oleh kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan kadang diperhatikan oleh orang kafir yang masih sebelah. Tidak ada sampah, baik sampah bekas botol-botol minuman atau yang lain yang sekalian. Rapi, tertata dengan baik, bersih, betul. Ya, sama dengan istri kita, luar biasa memberikan pelayanan kepada suami. Dibersihkan ranjangnya, ganti spray, ya, yang baru lagi, walaupun tidak baru, tapi bersih zaman sekali. Banyak-banyaklah kita bersyukur ini kepada istri kita, ya, bersyukur kepada Allah dan bersyukur memiliki istri seperti itu. Ya, ini yang jomblo-jomblo cepat-cepat makin menikah, karena kalau tidak cepat menikah, dia bumi lagi. Apalagi mau datang Dajjal, dia juga mau pasang, dia mesti sekarang tidak yang penting. Kan Ustaz ya, dulu aja tinggi dulu. Ini kemarin Pak, saya datang melamar di daerah Lotu, luar biasa. Kalau di Makassar mungkin 50 sampai 100 juta. Saya datang ke sana melamar, sudah besoknya sudah menikah. Sudah 2 orang saya bawa. Alhamdulillah, lantas semua hari ini melamar, besok sudah menikah. Berarti menciptakan 2 orang
di buku rekor dunia yang bisa sekarang. Uang panennya mungkin Bapak dan sekalian kaget, cuma 1,5 juta. Bagaimana baca-bacanya? Bismillah saja. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali. Diamalkan sunnah Nabi SAW. Karena yang biasa menghalangi, tidak terjadinya pernikahan itu omnya, tantenya, RT-BJI, paparan itu, sampai ekonomi maju. Ini yang saya sebut. Alhamdulillah 1,5 juta. Coba kita cari di Makassar. Kalau ada yang seperti ini di Makassar, subhanallah. Dipuru si turun dari malaikat. Dipuru si turun dari malaikat yang saya sebut. Ini karena apa? Memudahkan pernikahan itu salah satu wasilah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Luar biasa Pak, dihadiri Pak Camat, 10 kepala desa, 2 lurah, 10 kepala sekolah. Dan orang yang datang ini masing-masing bawa makanan. Bahkan Pak Camatnya bilang, semua urusan makan minumnya saya tanggung. Masya Allah. Kebetulan si mertuanya ini teman adalah guru agama di sana, guru SD. Jadi mantan muridnya itu yang mulai camat, kepala desa, lurah menyumbang Pak. Sehingga dia suruh luar biasa pernikahannya karena dia juga memudahkan pernikahan anak. Jadi kalau ada pemuda lamar di anak tak, anak gadis tak, tolong dipermudah saja. Misalnya naik di BBM, ambil lagi cek raya garam 5.000, dulu 2.000 masih dapat, sekarang 5.000. Dia masih pikir juga manja. Insya Allah ada saja rezekinya. Jangan kita khawatir. Kalau sunnah yang dijalankan, Allah akan turunkan pertolongan. Intasul yusuf wa yusabih. Kadang kita baca ini ayat, dia hafal di coding, tapi prakteknya masih susah. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya kalian akan dimudahkan langkah-langkah hati kalian, hati-hati kalian, niat-niat kalian. Saya tanya itu laki-laki, kebetulan orang Makassar. Mereka mau Makassar saya katakan, alhamdulillah saya punya mertua Ustaz, orang soleh, rajin di masjid sholat berjamaah 5 kali saya semalam, masya Allah. Dan 2 malam ini nangkatkan ayo mertua. Ini namanya menantu idaman. Saya bilang para kaya pagi-pagi matuan tadi, semoga insya Allah sama-sama di masuk surga nanti. Amin, masya Allah. Ada kayak begini Pak, mudah-mudahan ada di Makassar, mudah-mudahan ada di Sulawesi Selatan, masih banyak seperti ini. Dia bilang Pak, seandainya ada lagi anak perempuan ini, saya seperti ini, saya mudahkan. Tapi yang masih ada laki-laki Pak, bukan perempuan, karena ini kami semua anak perempuan. Jadi juga itu 3 anak perempuannya, sebelumnya juga seperti itu Pak. Setiap laki-laki datang dipermudah urusan. Luar biasa. Sekarang selesai mereka menikah, terangkat semua jadi PNS. Minimal jadi guru PPTK, ada jadi PPTK kontrakan, ada jadi PNS yang bisa sebelah. Karena waktu sudah masuk, demikian Bapak dan Ibu sekalian Allah, minta maaf atas segala kehilapan. Mungkin ada ucapan saya yang tidak berkenan, mohon diampunkan dan dimaafkan, diampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ini tidak dilaikan oleh waktu-waktu kita. Mari kita manfaatkan sisa waktu kita ini dengan hal-hal yang positif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan menjaga kita semua dari segala musibah, mara bahaya yang setiap saat akan mengancam kita sebagai anak cadang. Semoga negeri ini jauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dari segala yang bisa merusak kita yang sekali sebelakang. Hanya kita berharap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.